Halo teman-teman, seperti yang kemarin gue udah janjikan, gue baru nyampe nih dari rumah mau ke Bread House. Yang kemarin kan gue udah sharing tentang progres si Bread House ini. Nah, kali ini gue mau kasih tahu Bread House sudah jadi dan apa aja di dalamnya, bagaimana konsepnya. Mungkin sebagian teman-teman udah melihat dari Instagram gue. Nah, sekarang kita lihat nih isinya seperti apa dan belinya di mana. Karena kemarin itu banyak banget teman-teman yang tanya, "Bang, beli bangkunya di mana? Bang, beli wasbangnya di mana?" Kayak gitu itu banyak banget. Jadi, kali ini gue mau kasih tahu sama teman-teman yang penasaran sama isinya. Seperti apa isinya? Ikutin gue terus. Preview. 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 Nah, progres sudah selesai. Semua sudah ditata sebagaimana seharusnya. Bangkunya sudah ditempatkan di posisinya, bangku tunggunya, dan yang lain-lain itu sudah. Nah, sekarang langsung aja gue kasih tahu. Pertama kita dari ruangan ini dulu, ya kan? Seperti yang kemarin gue bilang, tempat ini kita bikin menjadi 3 station atau 3 bangku. Bangkunya ini sendiri, ya, gue dapatkan sebenarnya nggak mahal banget. Mungkin sekitar 4 juta lah satu. Kalau untuk bangku sih sebenarnya kalau 4 juta itu sih nggak mahal karena diperbandingkan dengan bangku barber. Bangku barber itu jauh lebih mahal. Nah, bangku ini gue dapetin tuh di tempat umum sebenarnya. Tempat umumnya itu di Pasar Baru. Pasar Baru. Tapi sebelum ke sana memang gue carinya itu lumayan agak sulit ya. Dan itu pun ternyata dia mojok. Nah, gue cobain satu-satu, itu belum ada gue temukan yang cocok. Nah, jadi tips nih buat teman-teman kalau misalkan mau bangun barber, kalau dari gue sendiri, tempatkan diri kalian seperti customer. Kenapa? Karena kan kita jasa ya, kita harus memberikan suatu pelayanan, satu ruangan yang sangat nyaman sekali. Nah, jadi bangku ini tuh gue dudukin satu-satu, gue dudukin seperti ini. Gue dudukin gimana rasa duduknya, punggungnya nyaman atau enggak, ya kan? Terus si busanya sendiri itu nyaman atau enggak? Nah, gue dudukin satu-satu. Nah, ini tips penting banget kalau buat teman-teman di sana, kalau misalkan lu mau buka barber atau mau buka salon, dudukin dulu bangkunya. Karena kan tujuannya supaya customer kita itu dia betah nih duduk berlama-lama di salon atau di barber kita tuh, dia betah duduk untuk lama-lama. Jadi gue cobain satu-satu. Jadi gue mulai merasakan pertama adalah duduknya enak dulu, ya kan? Duduknya enak dulu. Enak gak posisi duduk? Setelah itu yang kedua, dari kelembutan busanya. Dari kelembutan busanya ini tuh dia enak nggak? Bikin capek nggak? Panas nggak pantatnya kalau duduk lama di sini? Nah, tapi ini gue bikin senyaman mungkin dan pokoknya duduk di sini lama tuh enak banget. Nah, ini dari bangku. Bangkunya ini gue dapetin di Pasar Baru kebetulan. Tempat umum sih, semua orang tuh kalau misalkan mau buka salon, pasti mereka rujukannya Pasar Baru. Dan kebetulan ini juga bangku kayaknya dia baru datang sih, gitu. Entah baru datang, entah apa, pokoknya dia rada nyelip nih. Alhamdulillah dapet yang enak dan banyak. Alhamdulillah tuh banyak banget dari teman-teman barber yang tanya, "Bang, lu beli bangku di mana?" gitu. Nah, ini bangku. Kalau untuk kacanya sendiri, kacanya kebetulan kita kita bikin. Ya, kita desain sendiri, kita bikin. Nah, jadi makanya agak nggak biasa sih sebenarnya ini. Tapi alhamdulillah sih semua suka ngelihatnya itu dan unik ya katanya. Kalau kacanya tentu aja kalian harus pilih kacanya itu yang bagus banget ya, bagus banget. Jadi kalau orang ngaca itu, jadi kelihatan itu kalau yang kurus bisa kelihatannya kayak langsing ya kan. Kalau yang muka, pokoknya intinya nih kaca, kalau orang ngaca di sini itu kelihatan muka itu jadi bagus dan rambutnya juga bagus. Gitu loh. Karena tempo hari nih ini lumayan gue ganti nih. Waktu itu dapatnya itu yang kaca biasa. Terus ketika itu kita seleksi lagi nih kacanya, kita coba. Pas gue coba kayak gini tuh kacanya bergelombang. Akhirnya kita komplain sama si tukang kacanya karena beda-beda nih.
tukang kacanya sendiri, lantainya sendiri, pokoknya semuanya itu tukang listriknya sendiri. Akhirnya sama tukang kaca kita bilang, gue mau ganti karena ini nggak bagus gitu. Gue cobain gini, ketika gue lagi begini, gue goyangin gini ya kan, gue goyangin gini, itu tuh si muka kita jadi bergelombang gitu loh. Jadi menurut gue, wah ini nggak bagus, jadi harus diganti sama yang lebih bagus. Nah, untuk bangku tunggunya ini sendiri sih, ini umum, gue belinya cuma di Informa karena memang tujuan gue ruangan ini itu menjadi kayak homey gitu loh. Jadi customer yang datang ke sini tuh nyaman. Nah, itu udah kunci pertama buat gue sih. Customer harus nyaman dulu di ruangan ini. Nah, semuanya ini kebanyakan tuh bikin sendiri ya. Semuanya kebanyakan bikin sendiri. Termasuk meja kasir ini. Meja kasir ini tuh bikin sendiri juga. Tapi idenya bukan dari gue. Ketika si tukang las bikin las, gue bilang ini bikin apaan gitu ya. Tapi pas jadi, gila nih asik banget. Karena ruangannya kecil ya. Jadi kita menyesuaikan dengan si kebutuhan kasir. Dan di sini pun nggak boleh banyak kayak colokan apa segala macam ya. Untuk sistemnya pun kita nggak pakai PC, kita hanya pakai tab aja. Jadi ada salah satu aplikasi untuk kasir ya. Untuk ini kita pakai itu aja. Jadi simple banget gitu loh. Ini dia, ini meja kasirnya. Karena ruangan ini kan sebenarnya nggak besar-besar banget ya. Jadi kita harus memanfaatkan efisien mungkin. Kalau untuk dari lighting kita pakai beberapa downlight dan lampu sorot. Nah, uniknya di sini adalah karena ini by JG Tribal, jadi di sini ada satu lampu tengah yang bisa kita main-mainkan gitu loh. Ini lumayan ketika customer datang tuh menjadi eye catching gitu, dan dia bertanya, "Bang, ini lampunya kok begini?" Mereka pikir kusut dan nggak bisa dibenerin. Cuman pada dasarnya ini lampu bisa gue explore. Bisa, kalau misalkan udah bosen dengan desain dia yang kusut ini nih, kita bisa bikin macam-macam lah. Kita lanjut ke tempat keramas. Nah, tempat keramas ini nggak jauh kalah serunya ketika gue memilihnya. Sama seperti bangku, gue dudukin satu-satu, gue cobain. Karena terlalu duduk, leher pegel. Kalau terlalu tidur, si customernya juga ketika ada orang lewat kan nggak nyaman yang ngeliat. Kalau kita aja nih, misalkan gue menempatkan diri gue sebagai customer ketika gue mencari semua perabotan, semua kebutuhan yang di sini. Kalau gue tidur terus diliatin orang kan nggak nyaman. Jadi gue berusaha menyamankan customer gue dengan posisikan diri gue sebagai customer gitu loh. Jadi gue cobain satu-satu, termasuk tempat keramas ini. Tempat keramas ini gue dapatkan di Kelapa Gading. Nama Instagramnya nanti gue taruh. Jadi teman-teman yang mau beli bisa di sana. Di Luvans Indonesia namanya. Harganya berapa? Harganya ini kurang lebih kalau nggak salah 10 lebih deh. Cuman dapat diskon alhamdulillah. Gitu. Ini nggak kalah seru juga sih. Cara mencarinya gitu loh. Karena kan pandemi ya. Semua distributor itu tutup. Dan gila, barang-barang yang ada juga stok-stok lama. Dan pas gue cobain, gue lihat satu, gue cobain, wah udah, ini enak gitu loh ya kan. Untuk trolinya juga, gue make yang tidak biasa dipakai sama orang salon sih. Nih. Nggak biasa dipakai sama orang salon, biasanya kan yang plastik-plastik ya. Gue pengen mengasih suasana yang berbeda. Ini murah banget juga. Ini bisa kalian beli di IKEA. Kalau nggak salah di ini juga ada deh, di mana? Di S Hardware. Tapi ini gue nggak endorse ya, cuman gue ngasih tahu teman-teman supaya kalau kalian mau beli, mau bikin salon, karena banyak yang tanya juga, jadi gue sebut aja. Tapi ini nggak endorse, gitu. Nah, di ruangan sebelah, di ruangan barber, kita di sini juga udah ready. Nah, kebetulan nih ada teman-teman yang lagi latihan. Nah, di ruangan barber ini juga kemarin banyak teman-teman yang tanya, bangkunya kinclong banget bang, apa segala macam. Iya, bangkunya emang keren, tapi ini bukan yang asli. Tapi ini kalau nggak salah gue Taiwan apa Cina gitu ya. Tapi nggak kalah keren juga. Kenapa gue pilih bangku ini? Karena ini udah hidrolik. Ya, sama-sama tahu lah ya, tinggi kita kan 170 kurang nih. Kalau ketinggian, capek betisnya jinjit. Ya, jadi gue carinya yang ini aja. Kebetulan alhamdulillah bangku ini tuh enak banget juga, gue bilang. Ya seperti yang gue bilang tadi ya, ketika gue beli, gue nyarinya itu
gue menempatkan diri gue sebagai customer tadi. Gue coba, gue dudukin, enak nggak gitu ya kan? Tuh, gue bilang sih bangku ini enak banget, busanya empuk, bukan karena baru ya. Memang gue carinya yang seperti itu dan dapat yang harus yang empuk lah, gitu ya kan? Dan dia hidrolik, yang pasti, yang itu harus. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, jadi kita nggak harus jinjit. Dapatnya di mana bang bangkunya? Dapatnya di Dulce Barber. Itu dia supply alat-alat untuk barber di daerah Depok sana kalau nggak salah. Iya, di daerah Depok lah pokoknya dari situ. Dan dia juga bangku-bangkunya bagus-bagus banget. Nanti gue taruh linknya di bawah, teman-teman yang mau cari-cari bisa di sana. Ya itu sih, kalau misalkan untuk kaca juga gue desain sendiri ya. Walaupun istilahnya memang gue nggak taruh di sini nih tempat keramas. Biasanya kan temen-temen kan ada yang tempat keramas di situ. Cuman kalau gue lebih senang tuh meja polos saja. Jadi kalau mau naruh sesuatu bisa di situ, keramasnya tetap di sana. Kalau untuk alat-alat, nih, ini juga banyak nih yang nanya. Sebenarnya kan udah umum sih ya, banyak banget yang pakai ini. Ini mereknya dari gue dapetin di S Hardware, kalau nggak salah harganya sekitar 3,5 juta. Di sini gue pakai 2 buat Edo sama Arai, biar alat-alatnya rapi. Nih mereka lagi kontrol. Bikin apa sih bang? Hah? Mamen, pokoknya bikin yang keren deh. Nah di ruangan ini gue sengaja juga pakai exhaust. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini, mau cukur di sini bisa sembari rokok, ya silakan. Dan kita spesialisasinya memang tribal, cornrow, dreadlock, tapi bukan berarti yang lain nggak bisa. Colors di sini jempolan. Namanya bass, si bass namanya ada tadi. Oke, kita lanjut ke tempat berikut. Kayaknya cukup sih ya. Iya sih. Ya, kalau untuk suara gue pakai speaker di atas itu. Nah, gue di sini juga ada ruangan VIP. Apa-apa lu duduk situ aja. Di sini ruangan VIP. Ya, rencana gue nih buat karena terkadang tuh kan ada customer yang pengen private, gue menyediakan ruangan ini dan menjadi ruangan gue juga sih sebenarnya. Cuman bebas sih, nggak harus VIP apa segala macam, sama aja sih. Cuman kalau di sini yang nggak pengen kayak expose banget bisa cukur di sini. Sama bangkunya sama yang tadi itu yang di depan yang gue dapetin di Pasar Baru. Gila, gue nggak nyangka, sumpah gue nggak nyangka dapet bangku sebagus ini di Pasar Baru. Bukannya dia nggak bagus, cuman rata-rata kan umum ya, di mana-mana lu bisa dapetin yang kayak gitu. Kadang-kadang tuh sama gitu. Cuman alhamdulillah nih, gue juga nggak tahu kenapa gue bisa dapet bangku yang menurut gue sendiri ini luar biasa sih gitu loh kan. Nyaman, bagus, nggak umum. Nah kebetulan desain ruangan ini belum terlalu ini karena gue masih fokus di ruangan depan dulu. Biar biar kita fokus di sini dulu. Nanti kalau sini udah mulai rame apa segala macam, gue mau tata ini tuh senyaman mungkin. Seperti ruangan tamu sih, seperti ruangan tamu. Ada wastafelnya bahkan. Dan satu ruangan lagi, nih ruangan yang pegangin kamera ini. Ya ini singgasananya dia, pokoknya selalu dah di situ pokoknya bikin yang paling bagus. Dah, cuman itu aja. Dan di luar itu ada tempat kopi namanya Tanya Senja. Jujur, gua tidak mempromosikan ini karena memang itu bagian dari usaha kita juga. Tidak, tapi kopinya sumpah enak banget. Iya, beneran, nggak bohong gua. Kelasnya itu kayak Java R&D, gimana apa ya? Liberica tuh. Rasanya sama seperti itu karena dia ada rempah-rempahnya gitu loh. Nah, di sini nih teman-teman di sini nih udah jadi, bangku-bangku udah ada. Teman-teman gue alhamdulillah tuh baik dari anak barber, teman-teman motor, teman-teman nongkrong, alhamdulillah mereka seneng banget di sini, nyaman, homey gitu, nongkrong juga enak, nggak bising. Padahal kita dekat jalan raya. Di seberang situ tuh jalan bumi. Nah, udah sini aja. Nongkrong di sini tuh enak banget, nyaman. Dan kopi di sini tanpa nih. Ini bukan karena gue di-endorse, bukan karena usaha kita juga, tapi jujur gue pencinta kopi gula aren dan ini enak banget, sumpah gue nggak bohong. Karena di Liberica mahal, jadi kalau di sini aja tuh rasanya sama tapi dia murah.
Gokil. Ini gue udah habis 1 gelas. Tapi enak banget asli. Nah, gue rasa sih itu aja ya yang mau gue kasih tahu sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan apa segala macam, teman-teman silahkan komen di bawah. Insya Allah gue balas satu persatu. Silahkan komen, kritik gue juga nggak apa-apa, supaya channel gue ini semakin berkembang dan bermanfaat buat teman-teman barber khususnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Kalau misalkan berguna, silahkan kalian share ke teman-temannya. Sekian aja dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam berkarya, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview.